Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perangkat keras komputer. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah komputer, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perangkat keras yang ada di sistem di komputer. Nah, sebelum masuk ke perangkat keras komputer, kita harus paham bahwa pada dasarnya komponen dasar sistem komputer itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah brainware. Brainware di sini diartikan atau bahasa lebih mudahnya dia adalah manusia. Manusia yang tugasnya adalah sebagai pengguna dari komputer tersebut. Selanjutnya ada hardware. Hardware ini didefinisikan lebih mudahnya dia adalah perangkat keras. Perangkat keras itu sesuatu yang bisa kita pegang, bisa kita gunakan, itu dia adalah perangkat keras. Nah, selanjutnya ada software atau perangkat lunak. Nah, kenapa mereka ketiganya ini disebut dengan sistem komputer? Karena pada dasarnya semua komponen ini harus terpenuhi agar sistem komputer dapat berjalan dengan baik. Contoh, misalkan kita punya hardware dan software, ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, tapi dia tidak ada penggunanya, jadi komputer tersebut tidak bisa digunakan. Atau mungkin ada penggunanya, ada brainware-nya, ada hardware-nya, namun dia belum ada software-nya, belum terinstall sistem operasi misalkan, atau belum ada aplikasinya, jadi komputer tersebut tidak bisa digunakan. Jadi ketiga komponen ini harus terpenuhi agar sebuah komputer dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, ini adalah kita bahas satu persatu brainware. Brainware atau pengguna atau pemakai adalah manusia. Jadi brainware itu pasti manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brainware, komputer tidak bisa dijalankan. Maka peran brainware di sini sangat penting sehingga komputer bisa digunakan dan dioperasikan dengan baik. Sekilas tadi sudah saya bahas bahwa brainware memiliki peranan yang sangat vital dalam penggunaan komputer. Jadi meskipun ada hardware-nya, ada software-nya, tapi tidak ada pengguna atau yang mengoperasikan komputer itu dengan baik, maka kinerja komputernya tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, selanjutnya, ini adalah hardware. Nah, tadi saya sekilas menyebut hardware adalah perangkat keras yang bisa kita pegang. Nah, di sini didefinisikan adalah suatu komponen yang ada pada komputer. Bisa dilihat, jadi bisa dilihat ya ciri-cirinya dan bisa disentuh secara fisik. Maka ketika Anda menggunakan komputer yang barang tersebut bisa Anda sentuh secara fisik, maka itu disebut dengan hardware. Nah, hardware sendiri terdiri dari atas 3 bagian. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Yang kedua, proses device atau perangkat pemrosesan. Yang ketiga, output device atau perangkat keluaran. Nah, dimana ketiga komponen hardware ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jangan lupa ciri-ciri hardware yang bisa kita lihat secara kasat mata dan mampu kita sentuh secara fisik. Jadi kalau yang tidak dapat disentuh secara fisik itu berarti bukan hardware. Nah, selanjutnya ada software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Jadi disimpan oleh komputer, bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah, dan ciri-ciri yang utama software ini tidak bisa dipegang secara fisik. Jadi perbedaan yang paling utama antara hardware dan software, hardware adalah perangkat yang dapat dipegang secara fisik, namun software dia tidak dapat dipegang secara fisik. Contoh software itu ada sistem operasi, yang kedua adalah aplikasi. Nah, contoh-contoh software ini akan kita bahas di pertemuan
pertemuan berikutnya juga. Namun sekilas mungkin Anda familiar dengan sistem operasi yang ada di perangkat mobile atau smartphone Anda, misalkan Android. Itu adalah contoh software. Dia masuk dalam kategori sistem operasi. Jika aplikasi, dia contohnya aplikasi, mungkin di perangkat mobile Anda ada aplikasi misalkan WhatsApp, Instagram, itu merupakan aplikasi karena dia punya tugas-tugas tertentu atau spesifik. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, kita masuk ke komponen perangkat keras. Komponen perangkat keras tadi ya. Di komponen perangkat keras terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada input device atau perangkat masukan, process device, perangkat pemrosesan, dan juga output device atau perangkat keluaran. Cara kerja komputer itu tidak jauh dari ketiga bagian ini. Contoh misalkan input device. Jadi kita menginputkan sesuatu di komputer berupa perintah. Perintah itu misalkan kita memasukkan perintah berupa ketikan yang selanjutnya diproses oleh proses device, perangkat pemrosesan, dan ditampilkan oleh output device. Tampilannya dapat berupa macam-macam. Contoh misalkan tampilan berbentuk gambar, berbentuk suara, berbentuk cetak, jadi macam-macam. Nah, ini yang kita akan bahas di pertemuan kali ini. Input device atau perangkat keras masukan merupakan perangkat atau bagian komputer atau hardware ya, yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Tujuan dari input device adalah menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Nah, ini macam-macam perangkat keras komputer yang termasuk ke dalam input device, antara lain keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam, dan joystick. Nah, dari beberapa macam perangkat input ini pasti memiliki inputan masing-masing. Contoh misalkan sekilas kita bahas, misalkan keyboard, inputannya berupa apa? Berupa perintah ketikan. Mouse, inputannya berupa apa? Berupa pointer yang digerak-gerakkan. Scanner, inputannya berupa apa? Berupa kertas, misalkan kita buat dalam bentuk digital. Mikrofon berupa apa? Berupa suara. Webcam berupa apa? Berupa gambar. Joystick berupa apa? Berupa perintah yang biasanya digunakan untuk aplikasi game. Nah, lanjut. Nah, ini contoh gambar-gambar dari perangkat input. Nah, ini contohnya keyboard, ini mouse, ini scanner, digunakan untuk menginputkan kertas menjadi file digital. Ini mikrofon, ini webcam, ini joystick. Jika Anda lihat sekilas, pasti mereka memiliki karakteristik inputan masing-masing atau memasukkan masing-masing. Jadi dia semuanya ini fungsinya adalah sebagai perangkat masukan. Perangkat masukan dari mana? Dari firmware. Jadi kita akan memasukkan sesuatu ke dalam komputer untuk selanjutnya diproses melalui proses device atau perangkat pemrosesan. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke perangkat pemrosesan. Proses device atau perangkat proses merupakan bagian dari komputer yang digunakan untuk mengolah apa? Mengolah data yang sudah dimasukkan oleh perangkat input atau perangkat masukan. Nah, contoh-contohnya apa saja? Ada CPU, ada prosesor, ada motherboard. Nah, ini contoh-contoh perangkat proses. Ini ada casing, ini ada motherboard. Motherboard ini adalah tempat untuk menghubungkan seluruh komponen komputer. Jadi seluruh komponen komputer itu terpasangnya di perangkat bernama motherboard. Ini akan kita bahas detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah prosesor atau yang menjadi otak dari sebuah komputer. Nah, ini adalah beberapa perangkat proses yang tugasnya adalah memproses hasil inputan dari perangkat input. Lanjut, nah, kita masuk ke perangkat output atau perangkat keras keluaran.
Output device atau perangkat keras keluaran merupakan perangkat atau bagian dari komputer yang berfungsi untuk menampilkan. Jadi kata kuncinya di sini adalah menampilkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk teks, grafis maupun angka. Jadi tugas dari perangkat output ini adalah menampilkan apa? Menampilkan hasil pemrosesan dari perangkat proses yang ditampilkan dalam macam-macam bentuk teks, grafis maupun angka. Nah, beberapa peralatan perangkat keras keluaran antara lain bisa monitor, printer, speaker, headphone, dan proyektor. Nah, ini contoh perangkat output. Monitor, outputnya berupa apa? Berupa gambar atau berupa tampilan layar. Printer, outputnya berupa apa? Dia menampilkan dalam bentuk hasil cetakan di dalam kertas. Speaker, outputnya berupa apa? Berupa suara. Mohon maaf, ini output device ya. Output device ini adalah tampilan output device. Nah, headphone outputnya apa? Dia sama dengan speaker. Outputnya berupa suara. Proyektor outputnya berupa apa? Berupa gambar, hampir sama dengan monitor. Dan masih banyak lagi perangkat-perangkat output yang detailnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kurang lebih itu materi mengenai perangkat keras, tentang perangkat input, perangkat proses, dan juga perangkat output. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp, di e-learning madrasah maupun di komentar. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.